pokoknya udah dikasih napas buatan, udah diapain tuh udah nggak bisa. Akhirnya warga sekitar yang ngasih tahu itu bilangnya begini, coba Bu kakinya di keatasin, kepalanya di bawah Bu, ditunggingin gitu. Pas ditunggin begitu dia tetap aja. Akhirnya pas baca sholawatan, om saya tuh ditarik lidahnya, maksudnya biar muntah gitu, ditarik lidahnya, ternyata matanya itu kebuka matanya, melek tapi nggak ada yang apa sih hitam-hitamnya, nggak ada. Jadi putih semua, putih semua, keadaannya tuh gitu. Jadi adik saya tuh keadaannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Kak Mia. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar Kak Mia? Alhamdulillah baik. Nah, perjalanan Kak Mia jauh ya. Tadi dari Tanjung Priuk. Iya betul. Wow, Tanjung Priuk apa namanya? Deket ini ya, apa namanya, di jalan transformer semua ya? Iya. Gede-gede banget. Ya, oke. Kami terima kasih saya ucapkan buat kami yang sudah jauh-jauh buat berbagi cerita pastinya kami ya sama penonton di rumah. Jadi katanya nih Kak Mia ini punya pengalaman horor di villa ya. Iya betul. Dan hampir merenggut nyawa atau sudah merenggut nyawa nih Kak? Hampir merenggut nyawa ya. Wow. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit aja dulu kisi-kisinya. Kita spill sedikit. Jadi saya tuh liburan sama keluarga. Di liburan saya itu hampir aja merenggut nyawa adik saya. Oh, oke. Simpan dulu aja ceritanya Kak. Nanti kita lanjut lagi. Iya. Tapi sebelum Mia menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, kami santai aja kami ya. Iya. Ya, ceritanya jangan terburu-buru, jangan terlalu santai juga biar bisa dinikmati sama penonton di rumah. Siap kami ya? Siap. Udah ya. Silahkan kami ya. Waktu tahun 2007 saya kelas 1 SMA. Jadi itu liburan sekolah. Liburan sekolah kita tuh berlibur ke daerah Puncak, Bogor, daerah Cimacan. Oke. Jadi tuh di liburan itu sebelum 2 hari liburan saya tuh sempat mendapatkan mimpi. Jadi di mimpi saya itu ada seorang nenek-nenek pakai baju kebaya putih, udah kusam, terus pakai kain. Yeah. Kainnya udah bener-bener udah lesuh. Udah usang. Iya, betul. Pas 2 hari saya setelah bermimpi, saya tuh hari hanya itu saya
mau jalan-jalan sama keluarga, udah siap-siap berkemas. Tiba-tiba saya ngelihat di depan pintu rumah ada nenek-nenek yang di dalam mimpi saya. Oh, Nyata. Oke. Jadi nenek-nenek itu kira saya tuh kayak tukang minta-minta gitu, pengemis. Oke. Nah, saya kira pengemis, ternyata dia udah dibilang sama saya, maaf aja Bu. Maksudnya tuh karena kita tuh lagi sibuk buat kemas-kemas. Kayak cuma saya doang yang ngeliat. Yang lainnya tuh kayak mama, adik-adik tuh nggak ada yang ngeliat. Biasanya kalau ngeliat ada pengemis di rumah, apa ngasih uang atau maaf aja gitu kan. Ternyata ini pas hanya saya yang lihat, udah Bu maaf aja gitu. Kedua kalinya saya bilang. Akhirnya pas mau naik ke mobil, pas kita mau berangkat, ada lagi. Oh, nongol lagi. Iya, ada di belakang mobil. Terus saya bilang sama yang lain yang ada di dalam mobil, kok nenek-nenek itu masih ngikutin aja sih? Udah dibilangin dari tadi di rumah, maaf juga. Nenek-nenek siapa sih gitu. Terus saya bilang, tadi di rumah tuh ada tukang minta-minta. Nenek-nenek saya bilang. Tapi saya bilang maaf nyampe 2 kali tetap aja masih berdiri. Akhirnya kan dia pergi. Tiba-tiba ada di belakang mobil. Pas ada di belakang mobil, saya nengok lagi, ternyata udah nggak ada, udah hilang. Kita jalan dari rumah, sampailah ke Pila. Di depan gerbang Pila, jadi gerbangnya tuh pilanya pila besar. Jadi gerbangnya tuh juga Gede. Besar ya. Pas di depan gerbang ketemu lagi sama nenek-nenek itu. Nah, waktu itu kami nggak ngerasa curiga atau gimana gitu, tiba-tiba dia nongol di sana. Jadi pas curiganya itu, kok ada dia lagi, ada nenek-nenek itu lagi gitu. Nenek-nenek yang sama. Awalnya saya sih nggak curiga, cuman curiganya begini, kok tiba-tiba ada nenek-nenek itu lagi yang sama. Nggak mungkin lah ngikutin dia tiba-tiba nyampe duluan ke situ, terus dia naik apa gitu. Ya udah, kalau saya sih pikirannya ya mungkin kebawa sama hawa jalanan. Ya udah tuh, pas udah sampai Pila, saya tuh nggak ngirauin nenek-nenek itu lagi tuh, nggak tahu pergi, nggak tahu apa. Udah akhirnya sampai ke Pila, turun dari mobil, lewat depan pintu Pila. Jadi tuh pintunya itu ada 2, pintu samping sama pintu depan. Lewat pintu depan, ternyata ada satu kamar pas di bawah tangga, digembok pakai gembok yang gede. Oke. Jadi itu sebelah kanan itu tangga, pas di bawah tangga itu ada kamar 1, itu dikunci. Sebelah kiri ada kamar 2 yang gak dikunci tuh. Ada adik saya tuh datang. Ya gimana sih ya namanya, masih anak-anak ya. Waktu itu jatuhnya dia masih SMP kelas 1. Berapa orang nih jadinya yang berangkat ke villa? Kurang lebih ada 15 orang. Oh, 2 mobil? Iya, enggak 2 mobil. Jadinya ada 5 mobil. Oke. Iya, jadi ketemu keluarga antar keluarga iya, gitu, iya. lagi besan gitu. Pas gitu adik saya tuh bilang begini, ini kamar apa gitu, pakai dikunci segala, buk, sempet digedor sama dia. Jadi kita tuh, keluarga saya tuh dapatnya di kamar atas, dapatnya di kamar atas. Kita tuh istirahat sebentar. Pas istirahat, yang lainnya tuh yang anak-anak masih dulu ya, masih pada kelas 1 SMP gitu. Saya SMA karena saya dulu paling gede.
yang lainnya ada yang SD gitu. Dia ngelihat kolam di rumah kan nggak ada kolam renang ya. Paling kita kalau mau berenang ya kita pergi dulu lah gitu ke tempat wisata yang ada kolam renangnya. Ngeliat kolam renang tuh seneng banget gitu, asik banget. Itu jatuhnya hari Jumat. Pas orang pada sembahyang Jumat gitu. Jadi sebagian laki-laki tuh ada 2 orang mau sholat Jumat itu nggak jadi sholat karena lelah gitu. Kita sampai di situ udah mulai sholat Jumat. Akhirnya berenang tuh. Sekitar ada 6 orang kalau nggak salah itu berenang. Saya pun mau berenang aja ragu-ragu mau nginjek. Jadi saya tuh mikirnya tuh kok nenek-nenek yang tadi di rumah itu kenapa tiba-tiba ada di depan pila. Jadi saya takutnya di situ. Pas pada berenang, suatu kejadian ada yang tenggelam 4 orang. Jadi ditolongin tuh sama paman saya, sama om saya tuh ditolongin, diambil yang 3 selamat. Pas dilihat adik saya namanya Sarah, itu ada si Sarah di bawah. Mana gitu? Itu ada si Sarah di bawah gitu. Nah, pas dilihat ada si Sarah di bawah, dari atas kelihatan, Bang. Dari atas kelihatan bajunya warna hitam, celananya warna orange. Akhirnya ke bawah lagi. Om saya tuh ke bawah, nggak ada dia di bawah. Nggak ada. Nggak ada badannya. Pokoknya nggak ada wujudnya dia. Lihat lagi ke atas, ada. Jadi pas lihat di atas ada, itu ada di situ. Akhirnya kan dia ke titiknya itu tuh, ke titik si Sarah yang ada di situ, diambil tangannya. Katanya om saya cerita pas diambil tangannya itu kayak pakai minyak, jadi licin banget. Kayak pakai minyak gitu, jadi licin banget. Terus diambil bajunya pun nggak bisa. Nyampe istighfar, sholawat, akhirnya bisa keambil juga jadi dari baju. Jadi tuh di situ tuh warga itu udah pada syok, udah pada nangis, sampai ibu saya tuh mau turun ke bawah, rela mengambil anaknya. Kita udah pada panik. Pas saya lihat di samping pila, ternyata ada penjaga pila. Penjaga pilanya itu sepasang suami istri. Jadi tuh yang jaga pila itu cuman ngelihat di balik tembok. Nggak ada menolong kayak gitu? Nggak ada. Oke. Nggak ada yang nolong sama sekali. Kata saya, kok dalam hati saya, kok itu cuman ngeliatin doang, nggak ada sama sekali yang nolong. Akhirnya tuh ada salah satu keluarga saya tuh yang minta tolong sama warga sekitar. Ada anak-anak ABG tuh, anak-anak muda, laki-laki 5 apa 6 orang tuh masuk ke pila tempat kita. Pas masuk ke pila itu, dia tuh nolongin adik saya. Bu, coba kakinya keatasin, jadi kepalanya di bawah gitu keadaannya. Jadi tuh udah nggak ada napasnya sama sekali. Oh, udah ditolong nih sama mereka nih, udah diangkat. Ya? Udah diangkat, ternyata nggak ada napasnya sama sekali. Jadi udah lewat lah ibaratnya. Pas pokoknya udah dikasih napas buatan, udah diapain tuh udah nggak bisa. Akhirnya warga sekitar yang ngasih tahu itu bilangnya begini, coba Bu, kakinya keatasin, kepalanya di bawah Bu, ditunggingin gitu. Pas ditunggin begitu, dia tetap aja. Akhirnya pas baca sholawatan, om saya tuh ditarik lidahnya, maksudnya biar muntah gitu. Ditarik lidahnya, ternyata matanya itu kebuka matanya, melek tapi nggak ada
yang apa sih, Reaksinya. hitam-hitamnya nggak ada. Oh, Jadi putihnya putih ada. semua, Astagfirullah. putih semua. Keadaannya tuh gitu. Jadi adik saya tuh keadaannya gitu keadaannya. Kayak ini ya, jadi kayak ketempelan gitu ya. Iya, Oke. pas dia belum sadar tuh. Jadi pas belum sadar itu penjaga vilanya sempat diteriakin sama salah satu keluarga saya. Bu, ini minta tolong bu, Pak. Ini gimana sih? Nggak ada yang nolongin gitu. Akhirnya yang penjaga villa itu dua-duanya masuk ke area kolam renang buat nolongin. Ya buat nolongin apa? Orang udah terlambat, udah ada yang nolongin. Dibawa ke rumah sakit daerah Cimacan. Pas dibawa ke rumah sakit daerah Cimacan, nginep 1 malam, akhirnya pulang, balik kita ke villa. Sampai di villa saya bilang sama ibu saya, kan saya udah bilang gak usah ikut, saya udah bilang nanti begini-begini, ada kejadian yang enggak, tapi ibu saya kan enggak, ibaratnya enggak percaya lah sama yang namanya hal-hal mistis begitu. Udah balik ke villa, malam-malam tuh ternyata di villa itu sama sekali nggak dingin di dalamnya. Jadi gerah, bener-bener gerah. Biasanya kan kita kalau ke villa itu kan, ke daerah pegunungan itu kan pakai jaket tebel, karena areanya tuh dingin banget. Tapi ini bener-bener panas banget. Jadi tuh yang laki-laki tuh bapak itu nggak ada yang pakai baju, dibuka semua saking panasnya. Pas kita keluar dari villa itu, area kolam renang dinginnya bener-bener dingin. Bener-bener dingin. Tapi ventilasinya ada. Ada. Jadi tuh villanya itu kalau dari luar itu kayak villa tua. Jadi wujudnya itu kayak villa tua. Jadi saya kan tidur di atas tuh, keluarga saya di atas. Di bawah tuh keluarga besan. Pas tidur di atas, jadi ada tangga lagi yang menuju ke bawah buat ke dapur villa. Itu gelap banget, dimatiin lampunya tuh. Seharusnya kan kalau ada tamu kan ya nggak usah dimatiin lah lampunya. Jadi bener-bener tuh situasinya itu serem banget gitu. Pas saya mau nyari kamar mandi, jadi tuh dari saya datang itu saya belum ketemu kamar mandi nih, belum ketemu. Saya mau buang air kecil, pas saya ini kok ada tangga buat turun. Jadi tuh tangga yang saya datang itu ternyata ada tangga lagi yang yang di belakang, ternyata buat daerah ke dapur gitu. Pas saya mau turun, ternyata ada kayak manusia-manusia kerdil. Ada manusia-manusia kerdil. Saya masih inget itu kupingnya tuh gimana sih ya, kayak yang film Patkai. Oh, kayak kuping babi dong. Kayak gitu. Kupingnya. Kalau nggak salah ada 2 apa ada 3. Soalnya yang satunya itu udah kelihatan wujudnya. Kenapa saya bilang manusia kerdil? Karena saya udah ngeliat wujudnya gitu. Jadi yang satunya ini udah kelihatan sebelah badan, yang satunya ini kayak mau main kejar-kejaran gitu. Yang satunya ini, yang belakangnya ini. Berdua mereka ini. Nggak tahu ada 2 apa ada 3 gitu. Soalnya yang satunya ini udah kelihatan saya wujudnya, yang satunya ini sebelah, karena kan belok begini. Jadi keadaan itu tangganya itu belok begini. Pas gitu, pas saya lihat ternyata kok ada manusia kerdil, saya bilang begitu. Ya wujudnya itu perutnya gendut. Saya ngeliat perutnya gendut, pendek. Ya kupingnya begitu kayak kuping babi. Sampai saya astagfirullahaladzim, kok ada manusia kerdil, mau naik ke atas terus nggak jadi gitu, turun lagi. Itu sebenarnya saya sih ketakutan ya di dalam villa itu, tapi kan keadaannya rame.
Akhirnya saya keluar villa itu, saya ngobrol bareng-bareng tuh sama keluarga. Nggak lama udah mau ke subuh, kita tidur tuh bareng-bareng tuh di dalam villa. Pas saya tidur di dalam villa itu suasananya bener-bener panas banget. Jadi tuh bikin kita nggak betah, pengen buru-buru pulang lah, pengen buru-buru besok pagi pulang, karena bener-bener panas banget itu di dalam villa itu. Tapi kalau kita keluar ya dinginnya bener-bener dingin banget, karena kita adanya di atas puncak, bener-bener di atas. Iya. Biasanya memang kalau di puncak emang dingin sih, mau di dalam juga ya. Iya betul emang. Pas sampai keesokan harinya tuh kita tuh pulang, kita kemas-kemas pulang. Masih di dalam villa pun saya ngerasa kayak ada yang ngikutin, masih ada yang ngikutin. Jadi adik saya tuh keadaannya tuh masih tidur, masih rebahan karena lemes. Jadi napasnya itu nggak teratur, kayak orang sesak napas gimana sih, kena asma gitu. Jadi kan dia tuh tidur, saya sih ngelihat kok kayak ada yang ngikutin, kayak ada yang ngeliatin gitu, kayak ada yang ngintai. Tapi yang lainnya nggak ada yang ngeliat, tetap nggak ada yang ngeliat. Ya udah, saya kan disuruh jagain sama ibu saya, jagain aja tuh dulu si Sarah gitu, takutnya nanti minta ke kamar mandi. Udah saya jagain gitu. Kita pulang ke rumah. Sampai di rumah kan posisinya waktu itu ada tetangga yang meninggal, akhirnya kan nggak masuk ke rumah. Jadi kita balik lagi ke rumah nenek saya. Saya ke rumah nenek saya sama adik saya. Adik saya tuh tidur nginep di rumah nenek saya. Dia cerita, dia tuh di dalam kolam renang itu diajak main sama nenek-nenek. Diajak main itu banyak anak-anak itu pada main kelereng. Ada nenek-nenek itu. Relate banget ya sama yang dilihat sama Kak Mia ini ya. Iya. Si nenek-neneknya. Oke, lanjut Kak. Dia bilang tuh saya tuh di dalam kolam renang itu ada beberapa anak-anak pada main kelereng. Ada nenek-nenek, jadi dia tuh diajak sama nenek-nenek. Dia cerita nenek-neneknya itu pakai kebaya putih, tapi udah kusam, kebayanya udah lama. Pakai kain batik buat rok gitu kan. Di bawah dengkul. Rambutnya acak-acakan, dia bilang. Kayak dikonde tapi udah acak-acakan. Saya bilang, itu nenek-nenek yang saya lihat. Saya cerita. Nenek-nenek yang saya lihat, dia juga bilang jangan pulang gitu, jangan balik. Maksudnya kan dia kan, kata si Sarah ini, dia cerita dia itu dengar suara mama gitu, dengar suara saya, dengar suara azan gitu, dia dengar suara azan, dengar om saya azan, dengar suara orang istighfar. Dia tuh mau balik tapi nggak boleh sama nenek-nenek itu. Akhirnya dia balik, ya mungkin yang dia langsung sadar matanya nggak ada yang hitam-hitamnya, putih semua, mungkin itu dia balik. Dia tuh cerita semua. Pas dia udah sadar di rumah, dia cerita, ternyata yang dia ceritain itu apa yang saya lihat sama, real, nenek-neneknya real. Mungkin ya anak-anak yang dia lihat main kelereng itu ya kita kan nggak tahu apa dulu di situ anak-anak ada yang tenggelam juga kan, nggak tahu. Dia tuh sempat dibawa ke orang yang bisa gitu di rumah, karena kan keadaan itu di rumah itu masih lemes, jadi masih tidur, ntar kaget
sesak napas, tidur entar kaget sesak napas. Tapi untuk penglihatannya udah normal. Udah normal, Oke. tapi masih ngaco lah gitu. Jadi dia tuh cerita udah sampai rumah itu katanya dia seakan-akan dia tuh diajak main sama nenek-nenek itu, masih ada nenek-nenek itu di rumah. Ya mainnya main kelereng sama anak-anak itu di dalam air itu. Anak-anak biasa pada main, anak-anak seumurannya dia, bahkan ada yang lebih kecil. Pas dibawa ke orang yang bisa pun yang ngikutin nenek-nenek juga ceritanya. Orang itu ceritanya ini mah ngikutin nenek-nenek diceritain. Jadi apa yang saya lihat, apa yang Sarah ceritain, apa yang ngobatin si Sarah ini cerita, real semua sama. Iya. Sama real semua. Ya kalau saya sih nggak tahu ya apa itu buat tumbal apa gimana. Ya mungkin ya kalau kita sih ngambil hikmahnya karena itu kecelakaan. Kecelakaan, kita ngambil pelajaran mesti hati-hati kalau kita lagi liburan gitu. Saya pribadi sih sebelum saya berangkat ke Pila itu, saya tuh udah nggak enak firasat saya. Kalau saya tuh udah cerita sama ibu saya, udah kita nggak usah pergi, Cuman kan apa yang saya omongin, yang namanya lagi liburan sekolah kan, kita ada yang ngajak jalan-jalan gratis, tinggal naik aja mobil, udah kita tinggal pergi, enak. Dari situ sih si Sarah tuh sering ngerasa dia tuh pusing gitu, sering ngerasa nggak enaknya tuh mungkin dia udah kemasukan air banyak ya. Ya kalau di rumah sakit katanya sih udah kemasukan air banyak paru-parunya gitu. Jadi emang bener-bener pas diangkat dari kolam renang itu udah nggak ada napasnya, Bang. Udah bener-bener nggak ada napasnya. Udah pucat gitu ya. Udah pucat, udah bukan mukanya dia, udah bener-bener udah bukan dia. Jadi pas diangkat itu mukanya bukan muka dia sekilas. Jadi berubah mukanya. Nah, itu yang awal itu kan masuk itu ada pintu yang digembok itu, nggak tahu itu ada apa di dalamnya. Kalau yang digembok itu saya kan nggak tahu ya. Apa mungkin kamar yang punya Pila? Kalau pikirnya sih di situ. Tapi ya kalau adik saya sih namanya anak-anak ya, masuk tiba-tiba gedor-gedor pintu yang dikunci itu ya, kita kan harusnya kan assalamualaikum kemana-mana, masuk mau ke rumah sendiri kayak mau ke rumah orang bertamu, mau ada orang yang mau enggak kan. Tapi itu kan ya namanya anak-anak, masuk aja nyelonong. Ada pintu digembok main gedor-gedor aja. Ya kalau saya sih nggak tahu ya, kalau misalnya di dalam kamar itu ada apa, saya sih nggak tahu. Pokoknya yang saya lihat itu Pilanya itu kayak Pila tua, kayak Pila, bener-bener Pila tua gitu. Kalau ngelihat Pila itu kayak, saya tuh kayak lagi seakan-akan tuh kayak nonton film Susana gitu. Iya, jadi Pila zaman mungkin tahun 60 atau 70 gitu. Tapi masih bener-bener masih kokoh Pilanya. Pila itu dari luarnya itu ngeliat itu kayak batu-batu, dari batu-batu alam. Pilanya luarnya. Jadi dalamnya itu saya lihat tuh kita masuk tuh udah semua dari kayu. Jadi lantai semuanya dari kayu. Tangganya kayu, dinding-dindingnya sebagian dari anyaman kayu. Jadi kan kalau kita pikir kan pasti kan adem banget kan, karena itu kita kan datangnya siang nih, ntar malam adem banget nih. Ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kan. Iya. Taunya pas menjelang asar panasnya kayak apaan tahu, bener-bener panas gerah. Yang bikin penasaran ini
sosok si penjaga vilanya ini nih Kak. Dia kan waktu kejadian si Sarah ini tenggelam kan, menurut Kak Mia kan dia hanya ngelihat dari Balik kejauhan, tembok, dari iya. balik tembok gitu ya. Dan nggak ada maksud niatan untuk menolong sama sekali. Iya. Nih, kalau Kak Mia perhatikan gelagat dia ini seperti gimana sih Kak? Jadi gini nih, mana sih kok nggak ada yang nolong sama sekali gitu, nggak ada yang nolong sama sekali, yang penjaga pilanya mana gitu kan. Kalau saya kan begini, kok yang jaga pila nggak ada, cuman keluarga saya doang gitu yang nolongin si Sarah. Pas saya ngelihat ke sebelah kanan, ternyata yang jaga pilanya suami istri tuh cuman mepet tembok begini, diliatin. Jadi dari kejauhan tuh ngeliatin. Jadi sebagian itu bukan saya doang yang ngeliat, ada beberapa keluarga saya juga ngeliat. Iya, emang yang jaga pila juga ngeliatin aja kok gitu, nggak ada niatan buat bantu. Oh, jadi penjaga vilanya itu memang di situ dia tinggal. Maksudnya apa ya? Kalau di tempat lain kan ada tempat tersendiri ya, jauh ya penjaga vilanya. Kalau ini tinggal di situ, mungkin ada ruangan khusus lah buat mereka ya. Kalau dia sih cerita yang jaga pila itu dia tinggal di belakang pila. Oh Jadi, iya, biasanya kayak gitu. Iya, Betul. jadi di kita ke pila itu di belakang itu tuh ada kayak lorong begini nih, lorong ya buat 2-3 orang lah. Ternyata itu rumah yang punya yang jaga pila itu gitu, yang ngejaga pila itu dia tinggal di situ. Oh ini ya tempatnya sih kecil, cuman ada 2 kamar yang ngejaga pila di belakang pila posisinya. Cuman yang anehnya itu kenapa ada orang tenggelam dia nggak tahu, kan kita udah teriak-teriak, udah minta tolong. Iya benar. Kalau untuk yang punyanya sendiri orang jauh? Yang nolong, Enggak, yang punya vilanya. yang punya pilanya saya nggak tahu ya, posisinya kan saya itu kan masih SMA ya, masih sekolah ya. Jadi saya nggak tahu kan kalau yang punya pila itu, tiba-tiba kita datang aja. Nah terus saya kan sempet tanya, itu yang di samping tembok itu siapa sih, ngeliatin aja kok nggak ada sama sekali nolong, cuman ngintip doang. Nah nggak lama tuh lewat itu tuh, yang itu bapak itu ngeliatin doang lagi si Sarah tenggelam. Itu mah yang jaga pila. Saya baru tahu di situ, oh ternyata itu yang jaga pila. Pas istrinya lewat, saya juga nanya, itu ada ibu itu juga. Ternyata itu juga istrinya yang jaga pila itu. Jadi yang nolongin itu ya orang luar pila. Iya, kayaknya memang kalau dilihat ya ada rahasia tersembunyi ya Iya, di villa itu mungkin. ya. Bukan ya Susan juga. Bener ya. iya. Kalau ngelihat dari itu ya di mana-mana nih ya. Kalau ada orang kena musibah, salah satu contoh yang adiknya Kak Mia ini si Sarah itu tenggelam, itu hanya diliatin aja, itu nggak manusiawi, nggak manusia Iya, sih, betul. bukan manusia orang kayak gitu. Iya. Kalau menurut saya, kalau nggak ada apa-apa di dalamnya nih, bisa jadi ya jadi Susun kan saya jadinya. Iya. Bisa jadi kan kemungkinan besar memang di situ ya tanda kutip lah kayak dengan mistis atau mitos, mereka ingin mencari tumbal Iya. untuk Mungkin. sesuatu apa gitu. Iya. Tapi kalau dari keluarga saya sih itu pengalaman kita jalan-jalan, bukan itu yang musibah gitu. Kita mesti hati-hati lagi ke depannya. Gitu aja sih kalau saya pribadi gitu, dari keluarga saya nggak punya pikiran buat tumbal lah apalah, nggak ada pikiran ke situnya. Iya betul. Kita memang ini ya hanya kecelakaan aja Iya, lah betul. gitu. Memang biasanya juga kan orang-orang menganggapnya seperti itu. Iya. Tapi kan kita nggak tahu nih di dalamnya. Kalau ngelihat dari kecurigaan saya, gelagatnya udah beda sih kayak orangnya. Dan diikuti oleh nenek-nenek ini bukan dari lokasi kejadian aja loh. Ini dari
pertama rumah. berangkat dari mimpi, ketemu langsung dia datang ke depan rumah, Iya, sampai ke villa juga dia ada. ada. Nah, ini nih teka-teki siapakah si nenek-nenek ini? Mungkin Belum ya, terjawab, Kak. belum. Kalau saya sih, kalau saya sih bukannya so tahu apa gimana. Kalau saya sih nangkepnya mungkin tanah itu dulunya punya si nenek itu, jadi ya bawa dari tanah itu gitu. Jadi kan kita kan nggak tahu nih dulunya villa itu kan apa gitu, apa rumahnya si nenek waktu tahun berapa lah gitu kan, apa zaman Belanda kita kan nggak tahu. Terus kisahnya tanah itu gimana kita kan nggak tahu. Tapi sih kalau saya sih nangkepnya mungkin si nenek itu yang penjaga tanah itu. Tapi nggak tahu kalau dia nyari temen apa nyari tumbal, ya saya sih nggak tahu juga gitu. Saya penasaran nih sama Kak Mia nih ya. Dari awal sudah dikasih tanda-tanda oleh nenek-nenek, terus di situ juga di villa ngelihat hal-hal yang tak kasat mata, boleh dibilang si manusia kerdil ini. Iya. Entah itu tuyul, entah itu apa, tapi itu bukan tuyul, Kak ya. Kalau setahu saya sih itu bukan tuyul, soalnya saya kan pernah ngelihat tuyul tuh waktu di rumah. Jadi tuh tuyul itu ya nggak tahu deh kalau penglihatan orang-orang yang lainnya kan yang bisa ngelihat kasat mata. Kalau saya sih ngelihat tuyul itu tangannya lebih panjang dari manusia, maksudnya gitu. Badannya kecil, kurus kalau tuyul tahu saya. Jadi tangan itu panjangnya tuh nyampe di bawah dengkul gitu, di bawah lutut. Kalau saya ngelihat ya kupingnya sih sama gitu, agak-agak runcing gitu. Kalau saya pernah ngelihat tuyul di rumah, masuk ke rumah saya tuh kayak begitu. Nah, ini kan Kak Mia kan udah sering lihat nih berarti ya. Iya. Jadi itu memang udah dari kecil memang sudah bisa ngelihat atau udah besar atau gimana nih Kak? Ya suka ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Awalnya saya bisa ngelihat itu waktu SMA. Waktu SMA kelas 1. Saya kan PKL tuh. Sempet magang di daerah Pulau Gadung. Jadi tuh di dekat tempat PKL saya itu ada danau tuh, gede. Ada danau. Saya tuh sempat ngelempar kayak kaleng bekas minuman. Jadi saya pas pulang abis magang, saya sama teman-teman lewat danau itu saya lempar ke danau. Pas saya buang, tuh kaki saya terasa agak berat. Pas sampai di rumah saya sakit meriang. Pas sakit, kok badan saya kayak ada yang ngikat gitu, ada yang ikat. Pas semalam-malamnya itu saya mimpi saya dililit sama ular gede. Pokoknya tuh segede pohon kelapa gitu. Cuman kaki saya aja yang dililit karena kaki saya nggak bisa jalan. Sampai 2 minggu saya nggak bisa sekolah kan. Pas saya udah mendingan tuh, udah sembuh, masuk sekolah. Saya tuh tiba-tiba ngelihat di kamar itu ya ada kuntilanak. Ada pocong. Pocong tuh adanya di pojok, di dekat pintu kamar. Kuntilanak tuh ada di atas lemari. Jadi saya pingsan. Sakit lagi lah saya. Sakit lagi, sempet diobatin tuh. Kalau orang-orang Betawi kan dia kan ngobatinnya tradisional juga kan. Kayak pakai bangle lah, pakai pokoknya yang tumbuh-tumbuhan yang dipercaya bisa buat ngusir hal-hal gaib. Pas diobatin sama ibu saya ngeliat lagi kayak sosok jin. Nggak tahu, saya itu pertama awalnya saya nggak tahu kalau itu jin, nggak tahu. Jadi bulunya tuh banyak banget, bulunya banyak di tangan. Jadi mukanya saya nggak ngeliat, bentuknya aja kayak gorila gitu. Jarinya panjang-panjang yang saya lihat tuh. Akhirnya pas saya lihat itu saya pingsan.
saya pingsan, saya nggak tahu, nggak pingsan tuh bener-bener dengar suara doang, tuh suara kayak ibu saya tuh cerita, ngomongnya begini, tadi kamu tuh pingsan di kamar mandi, dibangunin nggak bangun-bangun, akhirnya diteriakin tuh, ada bapak saya diteriakin, diangkatlah saya ke kamar, tapi saya nggak berani cerita saya kalau saya ngelihat, ibaratnya masih shock lah. Awalnya saya di situ, saya bisa, bukannya bisa ngelihat sih, cuman kadang-kadang saya kalau lagi kebetulan mungkin ya datang apa lewat ya ngelihat gitu, kalau lagi enggak ya enggak gitu. Sampai sekarang pun masih ngerasa, masih suka ngeliat gitu ya. masih kalau lagi pas kelempengan kita lewat nih, kayaknya di situ ada apa gitu ya, ada ya, setahu kita ada sosoknya nih putih, perempuan gitu. Nanti kayak saya di mana tiba-tiba ngelihat, kok ini ada kayak orang tinggi tapi kurus, tangannya panjang. Kalau saya ngeliat yang kayak gitu udah nggak tahu deh, takut. Oh iya, tadi ada yang sedikit ketinggalan saya tanyanya Kak. Yang di kolam itu, ini kan jadi 4 orang tadi kan ya yang mandi ya? Yang mandi berenam. Oh, berenam. Yang hampir tenggelam berempat. Okay. Yang selamat 3. Yang satunya masih adik saya yang masih di bawah. Oke. Nah ini awalnya ini kan biasanya kan kolam renang itu memang ada dasarnya ya, ada kelihatan ini setengah meter untuk anak-anak, malah masuk lagi ke dalam semeter, masuk lagi semeter 50, iya, sampai betul. Biasanya kedalamannya 2 meter kan, iya, kalau betul. Di kolam renang keluarga kayak gitu atau di villa. Nah itu dia nggak ngerasa nih masuk ke sama persis kayak gitu kolam renangnya? Persis sama. Jadi dia bergeser terus. Kalau ceritanya si Sarah, dia itu kepleset, tapi kakinya kayak ada yang narik gitu. Oh. Jadi dia tuh berenang berdiri gitu kan, berdiri karena saking dalam kali ya, dia pas nginjak yang agak dalamnya, kakinya dia katanya ada yang narik gitu, sampai dia jatuh. Jadi dia tuh di dalam itu keadaannya itu dia bukannya tenggelam karena nggak bisa berenang, jadi mungkin kebentur gitu. Dia bilang tuh dia ada yang narik, jatuh di dalam, udah dia nggak inget lagi. Aduh, ya itulah ya apa namanya teman-teman ya. Memang yang seperti saya jelaskan tadi itu, kolam renang itu memang biasanya kalau saya tuh suka saya tes dulu. Iya. Nah, kolam renang ini kedalamannya berapa, kalau nggak ada apa namanya, nggak ada petandanya. Iya. Jadi di situ akan saya tes sama biasanya buat pembersih kolam renang itu kan, iya, ada yang dari bambu, iya, panjang. Nah itu saya masukin, oh ini kedalamannya segini, saya ukur dengan kepala saya. Jadi iya, kalau misalkan udah ngelebihin ya udah, kalau kita nggak sanggup buat berenang situ ya jangan coba-coba. Iya. Nanti takutnya mengalami kejadian-kejadian yang nggak diinginkan itu tadi. Iya betul. Nah, ya. Dari kejadian itu si Sarah ini masih mau berenang, biasanya suka trauma ya. Biasanya kalau anak-anak itu berenang dan besarnya itu nanti nggak mau lagi nih kalau udah ngalamin kejadian-kejadian yang kayak gitu. Kalau si Sarah sih sempet trauma, bukan Sarah doang sih sebenarnya. Okay. Jadi tuh keluarga saya pun traumanya tuh udah bertahun-tahun, jadinya kayak saya pun juga sama trauma. Saya tuh pas kembali berenang lagi tuh pas udah punya anak 2. Jadinya tuh berani ke kolam renang lagi. Pas anak yang pertama saya kan sekarang umurnya 10 tahun. Waktu dia TK, dia tuh sempat ada jalan-jalan dari sekolahnya tuh berenang. Saya nggak izinin, jadi saya doang yang nggak, anak saya aja yang nggak usah ikut lah, karena saya tuh masih trauma. Pas punya anak kedua sebelum COVID, saya coba-coba lagi ke kolam renang, tapi saya yang buat anak-anak TK aja. Oke. Ya mungkin kejadiannya
kalau saya boleh sedikit cerita ya, mungkin kejadiannya hampir sama dengan saya kayak waktu di Pelabuhan Ratu. Itu saya pikirkan saya bisa berenang ya, bahkan dulu waktu kecil saya berenang di sungai karena tinggal di kampung kan dekat sungai. Jadi mandi itu kita ngelawan arus pun kuat gitu waktu zaman-zaman SD SMP dulu kan di kampung. Nah, pikir diajak sama keluarga istri saya nih main ke Pelabuhan Ratu. Saya pikir saya bisa berenang, lautnya itu kan ternyata ini kalau laut Pelabuhan Ratu itu dia kayak ini nih Kak, jadi kayak narik, modelnya narik. Tahu-tahu saya udah ada di dalam itu, saya mau nginjek ke dasar laut itu tuh nggak ada dasar. Jadi kayak dalam, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya baca-baca itu sampai, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus berenang terus, akhirnya ya nggak lama nyampe darat. Saya udah, wah saya nggak bakal ini hidup nih, saya mati nih, saya mati. Dari situ saya sempat trauma juga sih mandi di Pelabuhan Ratu ya. Kalau di laut sih enggak. Jadi kalau ke Pelabuhan Ratu atau ke laut yang ombaknya gede, saya udah nggak mau lagi berenang. Traumanya luar biasa. Itu hampir merenggut nyawa juga. Kalau saya sih ke kolam renang mana aja waktu itu. Mau ada study tour ke ke wahana yang ada kolam renangnya pun udah nggak diizinin sama mama, tuh udah nggak diizin sama sekali. Jadi tuh mau kemana pun kolam renang, mau ke laut pun udah trauma aja kalau ngeliat air. Jadi pas baru mau berenangnya itu pas sekarang aja. Si Sarah juga berenang pas punya anak kedua, kalau nggak salah pas punya anak kedua juga dia baru. Jadi pas punya anak tuh baru berani berenang lagi. Jadi lama lah traumanya bertahun-tahun. Oke, kami ya terakhir, kami mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah, pesanan kesannya mungkin silahkan kami ya, kameranya. Kalau pesan saya untuk libur sekolah, libur dengan keluarga, hati-hati dimanapun, bahaya, nggak pakai assalamualaikum ya bang. Tiba-tiba ada, makanya kita mesti hati-hati, kita jaga juga alam, jaga juga kondisi kesehatan. Pokoknya ya semuanya harus dijaga deh, biar kita juga enak gitu kan berliburnya. Oke, kami ya, terima kasih kami ya. Oke, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Kak Mia. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang tertarik ceritanya untuk dibawakan di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47000 683 atau ke 0852 123456683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamaya, terima kasih buat waktunya. Sama-sama bang. Next jangan lupa main-main lagi ke studio Jejak Backpacker. Tapi kemungkinan next studio kita insya Allah ya nggak lama lagi mungkin akan pindah Kak ya. Di sebelah sih nggak jauh. Itu udah milik sendiri. Alhamdulillah. Oke, Kamia, terima kasih. Sampai jumpa.